Benarkah Prabowo dipecat tidak dengan hormat? Salah, karena berdasarkan Kepres nomor 62/1998, Letnan Jenderal Prabowo diberhentikan dengan hormat. Apa kesalahan Letjen Prabowo sehingga diberhentikan dengan hormat? Terhadap Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto diakhiri masa dinasnya dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kesalahan Prabowo dapat dilihat pada keputusan Dewan Kehormatan Perwira Kep/03-03-1998-DKP. Isinya sebagai berikut: mengingat dan seterusnya, membaca dan seterusnya, menimbang bahwa sebelum Dewan menetapkan keputusan, Dewan telah memeriksa terperiksa dan saksi-saksi yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut. A. Secara sengaja melakukan kesalahan dalam analisa tugas terhadap surat kasat nomor STR-91/1997 dan STR-92/1997, walaupun mengetahui bahwa kasat sebagai pembina tidak berwenang untuk pemberian tugas tersebut. B. Secara sengaja menjadikan perintah kasat yang diketahuinya dikeluarkan tanpa wewenangnya sebagai dasar untuk menerbitkan surat perintah nomor Sprint/689/9/1997 tanggal 23 September 1997 kepada Satgas Merpati untuk melaksanakan operasi khusus dalam rangka stabilitas nasional. C. Melaksanakan dan mengendalikan operasi dalam rangka stabilitas nasional yang bukan menjadi wewenangnya, tetapi menjadi wewenang Pangap. Tindakan seperti tersebut di atas berulang-ulang dilaksanakan Pati yang bersangkutan. 1. Pelibatan Satgas di Tim-Tim dan Aceh. 2. Pembebasan sandera di Wamena Irja. 3. Pelibatan Kopassus dalam pengamanan Presiden di Vancouver, Kanada. D. Memerintahkan anggota Satgas Mawar Satgas Merpati melalui Kolonel Infanteri Khairawan dan Grup 4 dan Mayor Infanteri Bambang Kristiono untuk melakukan pengungkapan, penangkapan, dan penahanan aktivis kelompok radikal dan PRD yang diketahuinya bukan menjadi wewenangnya, yang mengakibatkan Andi Arief, Aan Rusdianto, Mugianto, Nesar Patria, Haryanto Taslam, Raharjo Waluyojati, Faisal Reza, Pauslus Trilanang, dan Desmond J. Mahesa menjadi korban. Kolonel Infanteri Khairawan, Mayor Infanteri Bambang, para perwira dan para bintara anggota Satgas Merpati dan Satgas Mawar yakin akan kebenaran tugas karena menurut Danjen sudah dilaporkan ke pimpinan dan atas perintah pimpinan. E. Tidak melaporkan operasi yang dilakukan kepada Pangap, baru dilaporkan pada awal April 1998 setelah desakan K.Bia. F. Tidak melibatkan staf organik dalam prosedur staf
pengendalian dan pengawasan. G. Tidak melibatkan tugas dan tanggung jawab komando dalam pengendalian tindakan-tindakan Satgas Merpati dan Satgas Mawar. H. Sering keluar negeri tanpa izin dari Kasat ataupun Pangap. I. Tindakan-tindakan tersebut butir A sampai dengan butir H di atas menegaskan bahwa 1. Tindakan-tindakan Letjen TNI Prabowo Subianto cenderung pada kebiasaan mengabaikan sistem operasi, hierarki, disiplin, dan hukum yang berlaku di lingkungan ABRI. 2. Tidak mencerminkan etika profesionalisme dalam pengambilan keputusan, kepatuhan pada norma hukum, norma-norma yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, norma-norma yang berlaku di lingkungan TNI AD, ABRI, dan norma-norma pelibatan Kopassus sendiri. 3. Tidak mencerminkan tanggung jawab komandan terhadap tugas dan terhadap prajurit. 4. Tidak mencerminkan etika perwira, khususnya unsur pembela kebenaran dan keadilan, kesetiaan dan ketaatan, peri kemanusiaan, serta menjunjung tinggi nama dan kehormatan Korps Perwira ABRI. 5. Tidak mencerminkan kepedulian terhadap sumpah prajurit kedua, 3, dan 4. 6. Tidak mencerminkan kepedulian terhadap Sabta Marga ketiga, 5, 6, dan 7. 7. Telah melakukan tindak pidana A. Ketidakpatuhan pasal 103 KUHPM. B. Memerintahkan dan grup 4 Sanda Kopassus dan anggota Satgas Merpati serta Satgas Mawar untuk melakukan perampasan kemerdekaan orang lain. I. Tindakan-tindakan tersebut di atas tidak layak terjadi dalam kehidupan prajurit dan kehidupan perwira TNI. J. Tindakan-tindakan tersebut merugikan kehormatan Kopassus, TNI AD, ABRI, bangsa, dan negara. Berpendapat, sesuai dengan hal-hal tersebut di atas, maka perwira terperiksa atas nama Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto disarankan dijatuhkan hukum administrasi berupa diberhentikan dari dinas keprajuritan. Demikian keputusan ini ditetapkan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 1998 oleh Dewan Ketua Subagio Hadi Siswoyo, Jenderal TNI. Ya teman-teman, surat berklasifikasi rahasia itu ditandatangani para petinggi TNI kala itu. Salah satunya adalah Fakhrul sebagai Wakil Ketua DKP. Dalam surat tersebut tercatat bahwa Ketua DKP adalah Subagio HS dan Sekretaris adalah Jahari Caniago. Adapun 4 anggota DKP adalah Susilo Bambang Yudhoyono, Agung Gumelar, Ari J. Kumat, dan Yusuf Kartanegara. Menurut Letjen Fakhrul Razi yang waktu itu menjadi Wakil Ketua DKP, sebetulnya internal DKP ingin menggunakan kata-kata pemecatan. Namun dengan berbagai pertimbangan DKP akhirnya sepakat memakai kata pemberhentian dari dinas keprajuritan. Pertimbangannya pada saat itu beliau masih menantu Pak Harto.
Alangkah tidak elok kalau kita sebut kata-kata seperti itu sehingga teman-teman sepakat pakai kata pemberhentian dari Dinas Keprajuritan. Berdasarkan rekomendasi dari DKP inilah maka dikeluarkanlah Kepres tentang pemberhentian Letnan Jenderal Prabowo Subianto oleh Presiden B.J. Habibie. Isi Kepres tersebut sebagai berikut: menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan terbilang mulai akhir bulan November 1998 memberhentikan dengan hormat dari Dinas Keprajuritan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan hak pensiun pati tersebut di bawah ini: nama Prabowo Subianto, pangkat Letnan Jenderal TNI, NIP 27082, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas terhadap negara dan bangsa selaku prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kepres tersebut ditindaklanjuti dengan surat keputusan pensiun, di mana Prabowo menerima gaji pensiun sebesar Rp330.700. Dan pada lembar kedua berisi ahli waris, yaitu Siti Hediati Haryadi dan putranya Regowo Haryadi. Demikianlah teman-teman, sekali lagi bahwa Letnan Jenderal Prabowo Subianto diberhentikan dengan hormat. Sekali lagi, diberhentikan dengan hormat. Semoga data ini bisa menjadi tambahan informasi bagi kita sehingga kita tidak mudah melancarkan fitnah kepada orang lain. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.